keras. Makanya kita udah lumayan layu juga. Layu ya. Udah. Coy, lu udah pernah ketemu belum? Apa ya? Sebelumnya gue belum pernah ketemu. Iya. Gue sama Densu, maksudnya gue ngeliat Aspak banget. Gue kan anaknya IBL, gue bukan. Salah. Minuman favorit. Minuman favorit. Dia gak mau endorse gue. Jelas. Extra Joss Ultimate. Udah mulai nih? Udah mulai. Aduh, gila. Gue tahu Densu itu dari zaman Aspak kok. Ini siapa ya? Host kita juga. Apa? Host kita juga. Oh iya, kita host anak SMA berdua. 3. Karena SMA 3 Den, kita sangat familiar dengan keluarga besar Aspak. Oh iya. Banyak Iya. yang dari... Banyak pemain Aspak dari SMA 3. Iya, Riko Hantono, Mbot. Mbot, Iya, betul. Dimas Batam. Dimas, Batam, Terus si Andre. Acel. Andre Panesia. Oh, Andre Panasia ya. Acel Angsapura. Acel dari SMA 3 juga. Iya, cuma Angsapura kalau Angsapura. Oh. Oke. Ini ngapain kita di sini? Ini 24 jam ini. Gua live 24 jam ini. Jangan. Kita tidak mampu bayar dari 24 jam gitu. Aduh. Tapi mentality Basket banget nih obrolan nih. nyambung ke bidang lo sekarang. Oh. Dia tidak kenal menyerah, coy. Ah, Cincinnya 6. cincin 6. Dang kontes udah pernah. Dan kontes pernah. Juara timnas. Sampai dia menjelma. Jadi Podcastnya- macan, jadi macan. Jadi macan. Podcaster nomor 1 versi gue. Iya. Di Indonesia. Iya. Woi streamer, disapa dulu dong. Oh iya. Pada loyo di sini. Pada loyo nih, pada loyo nih. Kru-krunya matanya udah pada bengkak loh. Dari jam 00. Dari jam 00 tuh jam berapa? Jam 12. 12 malam. Jam 12 malam. Buset galang donasi lah. Subuh kita gas terus. Iya. Tadi dari mana, Den? Tadi gue dari Onat. Jadi barusan gue ngunjungin Onat. Karena waktu itu pas Onat ditangkap pertama. Ini gue boleh bocorin? Boleh. Ya, jadi kan. Masa langsung kayak gitu. Soalnya terakhir tuh di acara beginian nih. Sama lu. Sama gua. 4 jam kemudian ditangkap nih. Ditangkap iya. Apa dari sini nih? Ya, kalau lu enggak usah takut. TKP sini nih. Marco Poli Bang. Oh iya betul. Podcast sama gue kan, Sama Onat. lo, Onat ya. Tapi beberapa kali. Lu kurang tidur kan? Emang. Iya. Emang. Ya udah. Tapi kalau masa lalu sih Aduh, bab. Oh, iya. Asik. Itu kan masa lalu, sekitar 5 tahun yang lalu mungkin gue sama kayak Onat gitu. Iya. Jadi tadi gue habis dari tempat dia, gue ngecek kondisinya dia. Karena kan kemarin pas baru ditangkap itu dia nggak mau di visit siapapun. Oke. Nah terus gue jadi worry juga, maksudnya ini anak baik-baik aja apa enggak. Terus tadi pas gue ngelihat, memang sih kondisinya lebih bugar karena kan dia menjalani rehabilitasi ya. Di sana tuh pagi dia ada olahraga, Oke. terus siang dia meditasi, terus nanti ada program-program lain yang tujuannya tuh kayak untuk merecovery dirinya dari ketergantungan kan. Jadi pas tadi gue lihat memang mentalnya aja sih yang masih Agak goyang. terganggu ya. Iya. Soalnya tadi dia udah mulai Bohong. Masa jadi reok begitu. Kenapa jadi macan? Kesurupan dia. agak kurang confidence, terus dia merasa bersalah banget. Dia merasa nggak enaknya itu berasa Ya, banget. pasti. Dia merasa minder juga. Jadi dia butuh good vibes lah mungkin. Jadi udah tadi ngobrol-ngobrol. Nggak lama sih soalnya gue mesti kesini kan. Gue sorry Nat, kesini lebih penting dari ketemu lu kan ya. Ya udah, sekilas aja gitu. Dia cuma pengen nitip pesen doang buat orang-orang di luar. Kenapa gue jadi jubirnya Onat ya? Onat lu sapin sendiri nanti ya kalau udah keluar ya. Apa kata orang apa ya? Den? Iya. Intinya sorry untuk apa yang terjadi. Dia lagi fight untuk bisa menyelesaikan rehabilitasinya dengan baik. Ya. Dan dia keluar juga dengan kondisi pulih gitu. Supaya dia juga jangan mengecewakan orang-orang yang mungkin selama ini udah ngelihat dia dan support dia lah. Karena itu yang bikin dia jadi kecewa kan. Mengecewakan orang lain yang percaya sama dia itu adalah kecewaan terbesar dalam hidup. Wush, dalam coy. Dalam. Ya, coy bangun dulu. Iya, gue rencana besok.
Lo? Gue rencana besok, udah janjian juga. Oh, siap. Lebak Bulus kan dia. Benar. Tapi gue sih balik ke Densu ya. Iya. Podcast dia itu menurut gue lebih update dari breaking news manapun. Kayaknya muncul duluan ya. Dan tadi di saat sebelum mulai kita pada saat off cam, Iya. dia juga sempat cerita kan, dia punya intuisi itu. Baca Feeling. dulu dong. Hostnya layu bener. Iya. Bentar. Gue siram dulu kan. Oh, pakai extra jos. Minum dong. Oh, iya, minum. Layu banget Kita dari jam 12. Gue juga semalam begadang Oh ya? nemenin Ferry. Dia kan Ferry galang donasi tuh. Dari jam berapa sampai jam berapa. Terus udah subuh-subuh gak ada temennya. Sama, gue temenin. Oh, Ferry Irwandi? Iya. Karena kan support lah. Iya, Maksudnya kan kita support gitu loh. Jadi dia galang, kita temenin. Ada sekitar 2-3 jam. Gue baru tidur jam 4 subuh cuy. Iya, tapi gak apa-apa lah, semangat. Bukan alasan ya? Bukan alasan. Hampir seri lah kalau jam tidur kayaknya hampir sama kita kok. Iya. Sebenarnya kita juga di sini ada tidurnya juga walaupun sejam-sejam. Iya, kurang doping kali. Udah pakai gue sebenarnya extra jos dari awal. Lagi dong. Iya. Lanjut. Curhat Bang. Anjay. Curhat bang. Nama podcast beliau. Iya. Itu buat gue sih banyak banget jadi tolak ukur orang tahu berita-berita gosip. Maaf nih, perselingkuhan. Yoi. Semua di situ tuh, Wak. Lengkap edukasi ada. Edukasi ada, sosial. Edukasi parenting, edukasi suami istri, masalah politik, isu olahraga, semuanya ada di dalam situ. Memang horor, orang kesurupan, orang kebal dibacok, agama, lintas agama, Iya bener lintas agama iya, sering. alien doang belum gundang. Ada, gak ada. Gue kalau ada jin-jin gitu kayak jin Dasim gitu, gue interview cuy. Beneran, gue pengen tanya. Enggak lu percaya gak tapi ada jin? Gue tuh nggak penting gue percaya apa enggak. Yang gue penting adalah bagaimana sebenarnya yang dimaksud daripada substansi itu aja udah. Jadi kalau gue ngundang gitu gue nggak terlalu fokus dengan guanya. Gue tuh selalu fokus sama orang yang diundang aja. Gue selalu berusaha untuk masuk ke dunianya, cara berpikirnya, permasalahannya, sisi gelapnya, sisi terangnya, apapun itu. Dan gue menikmati karena kayak gue masuk ke dalam kehidupan orang dan gue nggak terlalu sibuk dengan dunia gua gitu, ngelihat oh dunianya begini gitu, oh dia banyak trauma gitu, oh dia gini gitu aja gitu. Iya. Kayak yang terbaru tuh kemarin Siapa ya? Pak Zulkifli Hasan. Oke. Jadi- Udah tayang? Udah tayang. Jadi kemudian itu kan banyak banget narasi tentang beliau. Betul. Kemudian dari staf beliau menghubungi gua. Mas Den, ini kan banyak banget narasi tentang Bapak. Boleh nggak dikasih kesempatan Bapak untuk menjelaskan tentang narasi ini di tempat Bang Densu gitu. Terus gue bilang, tapi saya nggak mau bantu ini Pak ya gitu. Oh nggak perlu karena Bapak cuma perlu dikasih kesempatan untuk menjelaskan doang. Karena ini narasi udah lama banget gitu loh. Oke. Dan tiba-tiba up ke publik. Oke Pak, cuman yakin nih nanti dihujat loh gue bilang gitu. Oke. Kata Bapak sih nggak apa-apa, yang penting dia bisa ngejelasin. Oh tanggung resiko ya gue bilang. Ya udah, nah gue juga kan jarang nih nge-counter seorang menteri. Dan seru aja gitu kan ketika kita, maksudnya lu bisa ngomong tajem ke seorang menteri kan seru gitu loh. Dan akhirnya oke gue bilang. Terus gue sebelum mulai gue bilang, Pak saya nggak apa-apa ya, nanyanya tuh nyakitin hati ya. Gak apa-apa kata dia. Oh ya udah deh, gue pengen tahu juga nih dia responnya gimana gitu. Gue belum nonton lagi. Ngobrol gitu. Gue juga belum nonton. Itu mengenai video Harrison Ford Harrison dulu. Ford yang udah lama kan? Iya. Tapi memang beliau di situ emang agak kurang sih Pak. Kurang. Iya, Dan- gue lihat sih sekilas iya betul. Tapi beliau juga ngakuin. Dia merasa bodoh juga di situ. salah ngomong. Lebih ke salah tempat, salah ngomong, salah semuanya. Oh dia ngakuin. Ngakuin, dia bilang, Iya. saya juga merasa jadi bodoh di situ Oh, gitu. oke. Gitu. Ya kasihan juga ya, maksudnya bapak-bapak ini yang di framing begitu, ya sudahlah biar dia menjelaskan sendiri lah. Oke. Gitu aja. Apa tebak isunya? Pak Apa? Zul? Pak Zul Apa salah isunya? ngomong. Enggak iya tapi
Isunya apa yang dibahas sama netizen? Nggak tahu. Itu yang bencana Sumatera. Ya. Nyambungnya itu dia mengizinkan untuk penebangan hutan. Iya, isunya di situ. Isunya itu coy. Jadi kesannya dia jadi sebenarnya gini nih. Biar clear deh. Ini bukan gue jadi jubirnya ya. Jadi video Harrison Ford ini gue berpaham karena ngundang juga nih. Jadi video Harrison Ford itu di dalam video Harrison Ford itu mempertanyakan kenapa bapak kan menteri nih. Di situ ada 50.000 orang yang punya lahan digarap ilegal, bapak biarin. Sedangkan itu hutan Tesonilo itu kan wilayah hutan Taman Nasional. Iya. Nggak boleh dong peraturannya. Kan bapak pemerintah. Iya, betul. Kok dibiarin? Gitu. Iya, gue nonton itu. Nah, bapak nih ada apa gitu maksudnya gitu. Nah, beliau nggak bisa jawab dengan baik. Kenapa beliau nggak bisa jawab dengan baik saat itu? Karena saat itu memang lagi ada otonomi daerah sebesar-besar dan seluas-luasnya. Itu zaman reformasi. Di mana pemerintah itu dia tuh lagi nggak bisa terlalu banyak berbuat tindakan yang represif istilahnya. Saat itu. Jadi intinya begini Pak. Itu tahun berapa Den ya? 2014 apa ya? SBY kan? 2014-an. Eh? Ya, SBY betul. SBY. Jadi intinya kalau mereka kenceng ribut sama orang yang udah ada di situ, yang ilegal ini bisa tumpah darah nih. Oh, makin kacau. Kacau. Nah, maksud dia pengen jelasin begitu, tapi kalimat yang keluar gak begitu. Oke. Jadi kesannya ya lu berarti gak beres dong gitu. Maksud dia penjelasannya begitu. Cuma kan tetap aja ya Pak ya. Namanya kan sekarang trust isu kita terhadap government itu kan gede. Dimana kita ngelihat bencana alam yang terjadi itu kan pasti mau nggak mau pemerintah harusnya hadir dan bertanggung jawab gitu. Karena itu kan masalah perizinan, masalah kenapa boleh ditanam kelapa sawit itu kan pasti pemerintah harus tahu. Betul. Dan kenapa tidak ditindak tegas? Itu betul. Gitu. Kemarin yang sempat kontroversi salah satunya gini Den. Ada berbagai macam tokoh juga tidak setuju katanya kalau gue tidak salah baca ya. Ya. Pemerintah belum menempatkan ini bencana nasional. Belum. Belum. Itu lu setuju gak? Gue sebenarnya jujur kalau gue dari pribadi gue gak setuju. Sama gue juga. Karena kan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu kan dia punya standarisasi. Oke. Tapi yang harus dilihat juga adalah moral condition di mana kalau dia mengeluarkan sebuah statement bahwa ini adalah bencana nasional itu kan memberikan suntikan moral kepada pihak sekitar dan orang-orang di sana bahwa mereka tuh dipedulikan. Betul. Karena itu yang tidak dilihatkan. Iya. Jadi memang above regulation ada kan nilai-nilai moral yang juga kita harus lihat. Nilai-nilai psikologi yang juga bisa nge-support gitu loh. Nah ini yang mungkin tidak terlihat gitu. Tapi ini kan bisa jadi pembelajaran. Bahwa oke, standarnya belum masuk nih radar kita bencana nasional. Iya. Gitu. Tapi udah tipis nih. Oke, kita lihat ya kalau kita keluarkan statement ini lebih positif atau enggak? Lebih nge-support atau enggak? Nah itu kan yang harusnya jadi parameter. Sama nih kayak kemarin. Gue gak nyalain siapa-siapa ya. Ini statement yang ada. Tapi gue gak tahu nih statement ini benar udah keluar dari pihak itu atau enggak. Coba. Statementnya, lu tahu kan ada balok-balok kayu. Ya. Yang ikut hanyut pada saat Banjir bandang. bandang. Kita lihat tuh banyak banget bro. Kemudian ada keluar statement dari Kemenhub. Ya. Orangnya itu gue gak tahu siapa tapi dari Kemenhub tulisannya. Keluarnya begini. Itu adalah kayu-kayu yang terbawa itu kayu pohon yang terbawa pada saat banjir. Bukan kayu yang sudah terpotong hasil dari pemotongan hutan. Jadi itu pohon. Kan kalau kita lihat bentukannya udah rapi kan. Iya, potongannya rapi. Iya. Jadi berarti kalau misalnya pada saat dihanyut dirapiin juga tuh sama si air. Rantingnya dipotongin, kulit-kulitnya udah dikupasin, Iya, gitu udah kan. jadilah. Logikanya begitu Iya, kan. iya. Gitu. Nah, statementnya nggak masuk. Kalau dia bilang di situ bercampur, ada yang memang sudah hasil yang sudah terpotong mungkin dari perusahaan kayu, ada yang memang pohon-pohon juga yang kebawa oleh arus. Iya. Itu masih masuk gitu statementnya. Harusnya begitu. Iya. Iya. Nah ini statementnya nggak masuk. Nah ini ya akhirnya menjadi statement-statement yang bisa menjadi bola liar. Iya.
Yang kemudian menurut gue yakin ya dari pihak-pihak terkait bukan itu maksud tujuannya kan. Kan bodoh ya. Iya. Kalau memancing di dalam air keruh seperti itu ya. Terlebih lagi dalam situasi sekarang. Betul. Pastinya kan bukan itu tujuan. Benar. Tapi cara menyampaikannya ini ya mungkin nggak nyambung nih. Iya. Nyambung ke bawah. Makanya gue kemarin sempat bikin statement. Izin Pak nge-spill. Oke. Bukan masalah empatinya atau orang yang berempati Pak. Tapi statementnya yang mungkin kurang berempati. Gitu. Itu lo sampaikan. Iya. Dan gue kan maksudnya gue bukan pengen nyerang. Bukan. Maksudnya gini. Kita semua ini bisa bikin salah. Statement apapun yang keluar kita bisa bikin salah. Tapi paling enggak statement yang salah itu kita perbaiki. Kemudian jangan kita ulang statement-statement yang begitu terus gitu loh. Iya. Udah tahu kan masyarakat kita gampang banget ke-trigger dengan hal-hal seperti itu. Pasti. Gitu. Dan jangan kucuk-kucuk masyarakatnya disalahin. Kurang literasi. Memang masyarakat kita nggak semuanya literasinya tinggi. Tapi kita sebagai pembimbing, sebagai bapak kan cobalah mengayomi. Benar. Kalian tuh kurang literasi. Bacanya tuh kayak begini. Tapi jangan juga kita kasih mereka sesuatu yang kitanya sendiri juga kurang gitu loh. Iya. Sama-sama lah. Iya. Yoi. Cocok ya Menteri Olahraga ya? Iya, setuju gue. Hai. Setuju, beneran. Mantan atlet, timnas. Mantan atlet, Iya. timnas. Dan kan gue belum nonton ya, Dan. Hah? Lu dengan Pak Zulhas. Pertanyaan apa yang dari lu yang membuat dia agak kikuk? Itulah. Apa coba? Lu nanya apa? Pak, jujur nih Pak, kan Bapak ngomong nih kalau misalnya pada saat Bapak punya masa jabatan di 2014 itu, Bapak kan harus nunggu izin nih Pak. Supaya Bapak bisa melakukan tindakan tegas. Karena kan kalau dia sebagai petugas nih, administratornya, kan kalau dia mau turun ke lapangan melakukan tindakan tegas, pengamanan dan pendisiplinan kan dia butuh disupport Pak. Gak Betul, mungkin gak ada betul, polisinya dong kalau nggak Iya. mau jadi apa tuh? Iya, nggak Nggak bisa. mungkin gak ada TNI-nya dong. Betul. Kan? Oke. Kan polisi sama TNI bergeraknya harus ada surat dong. Betul. Paham dong. Perintah resmi. Iya barang itu tuh. Nah, berat dia ngomongnya. Kayak, bukalah Pak. Aduh, kata dia. Tolonglah, buka-bukaan aja gitu. Sekarang Bapak nggak mungkin, sekarang gini, Bapak punya kemauan. Tapi kalau suratnya nggak turun, nggak bisa ngapa-ngapain. Perintahnya nggak turun, nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya begitulah kata dia gitu. Itu agak sulit dijawab tuh. Skakmat. Pinter dia. Bukan pintar, maksudnya itu logik aja. Karena kan Iya. secara struktur hierarki daripada kekuasaan itu kan kita udah tahu. Satu rantai, satu komando. Artinya kalau komando tertinggi tidak turun, yang di bawah nggak bisa apa-apain bro. Jadi pada saat kita menilai dari situ kan kita bisa lihat. Ini orang yang memimpin tegas atau enggak, berani atau enggak, berani untuk mengambil satu tindakan yang mana tindakannya ini lebih untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan golongan atau individu-individu tertentu yang bersifat korupsi ya gitu. Dari situ lah lihatnya. Ini terlalu jauh ya kita ngobrol. Deddy Sumargo 2029. Di sini kayaknya. Deddy Sumargo 2029. Saya bisa ngobrol gaib, semua bisa kok saya. Iya. Bener. Benar. Benar agak diringanin lagi kali obrolannya kali ya. Enggak, udah tadi juga ada yang nitip tuh. Ada yang nitip jujur. Udah ke basket aja coy biar lu ngikutin juga. Itu dia kayak hutan, Pak Zulhas. Kayak gue gak kurang ikutin. Iya kurang dia. Masa sih? Apa? Pak Zulhas kan yang itu kan Menteri Kehutanan. Beda. Salah kan? Kok jawab sendiri? Kok jawab sendiri? Yang Ya, jelas udah aja. ketua PAN. Oh iya. Iya. Mbak Zita tahu. ayahnya. Ayahnya Mbak Zita kan? Iya. Oke, siap. Dan kita ke basket aja deh. Orang Iya. kayaknya. Bebas, gue mah Iya, ngikutin iya, kalian aja. Oh, Kan kalian iya. hostnya. Iya. Oh. Dulu lo sempat mengalami era enggak, udah enggak. Pemain asing udah enggak ya? Kobatama enggak ya? Ada setahun dua tahun. Oke. Lo melihat kompetisi basket Indonesia 5 tahun terakhir nih, ada home and away, ada heritage player. Gimana dari perspektif lo? Nggak tahu gue. Bab. Gue ikutin anjir. Berarti IBL yang sekarang udah gak ngikutin Gue sama ada sekali. kesan sama dia sih. Nggak Dia juga. ngikutin. NBA nggak ngikutin juga coy. Oh iya. Dia nggak ngikutin. Nggak Lu berarti ngikutin. cuma yang hobi main doang berarti. Hobi main. Hobi jago dia. Iya nggak maksudnya dengan dia nggak ngikutin kan berarti kan nggak peduli banget dengan basket yang berita basket yang sekarang ini beredar. Jadi emang dia doyan main aja. Iya. Ya gue nggak terlalu, memang dari dulu, dari gue zaman gue main, gue nggak terlalu nonton. Nonton NBA, Enggak juga. Jordan. Iya highlight saja. Highlight saja.
Jujur gue kalau baca kisah Kobe Bryant coy, dia Iya. suka latihan pagi apa shoot-shootan. Hah. Pebasket kita dia yang suka begitu. Enggak, tapi bener kan? Iya ada lah. Ada kalanya latihan sendiri pagi. Nggak ada pilihan. Ya, di aspak momen itu Buat terjadi. gue nggak ada pilihan. Karena gue tahu diri. Gue pas masuk itu semua orang-orang hebat. Di aspak. Ya itu kan 8 pemain nasional itu di situ. Termasuk Ali Budi coy. Heeh. Hmm. Dan nambah terus tiap tahun. Datangkan pemain-pemain lebih bagus-bagus lagi. Kan. Terus jadi Jadi gue gak ada pilihan. Kalau gue mau survive sesuai dengan visi misi gue yang brutal, yang gue sampaikan ke Cece Firmansyah pelatihnya saat itu, kakaknya Ali Budi Mansyah. Iya. Waktu dia nanya sama gue, kamu ke Jakarta mau jadi pebasket, tujuannya kamu pengen kemana gitu, mau ngapain gitu. Gue berjawab, ya jadi yang terbaik lah Kak, gitu. Terbaik itu apa maksudnya? Ya saya pasti akan jadi nomor 1. Gimana caranya? Lah sampean kan pelatihnya, bukain jalannya. Jelas. Kalau sampean gak mainin saya loh, gimana saya mau main, saya bilang. SMA tuh posisi. itu masih SMA pas Iya, masuk pertama. Dari Makassar ya? 16-17 tahun usia 16, gue. 17. Terus dia bilang, oke kalau saya kasih kamu kesempatan, kamu akan buktikan itu. Oh for sure, no problem. Nah di tahun pertama gue itu, di pembukaan laga, pertandingan pertama, itu langsung lawan juara di tahun sebelumnya itu Satria Muda. Waktu itu. Gue kan di Aspak, Almarhum Amran Asinta. iya. Gue langsung dijadikan inti sama Kak Cecep. Dicoba langsung sesuai dengan obrolan kita waktu itu. Gue menyumbang 10 poin dalam 7 menit. Dan gue disikat sama Victor Roring di lapangan, dijatuhin mentalnya, gue inget tuh, dihantam ini gue, bak. Oh dia SM bener. Terus ditunjuk gini sama Coach Ito waktu itu, baba-baba gitu lah, pokoknya trash talk gitu. Lu gak takut? Terus gue lihat, lu katanya pemain nasional ya, kok lembek banget ya. Begituin. Bener emang. Kalau lu pemain nasional, terus lu ketemu kayak gua, yang masih cupu, terus lu begini intimidasinya, berarti gua lebih hebat dari lu cuy. Lu hati-hati ya, gua bilang. Lu salah deal sama orang. Gitu. Di usia 18 tahun. Tapi itu kan trash talk di lapangan. normal. Oh, iya. Jadi lepas dari lapangan tetap put respect karena itu Senior. kan gitu. Gitu. Jadi dari situ tuh gue mulai start. Dan lucunya abis itu gue pikir besoknya pasang inti lagi. Enggak. Cuma itu doang. Oke. Jadi pengganti, supporting. Sampai akhirnya ada beberapa pertandingan gue nggak dimain-mainin. Mungkin beliau juga harus membagikan. Karena kan gue pemain baru, nggak fair juga kan tiba-tiba gitu kan. Timingnya nggak pas lah. Iya, iya. Jadi tapi kan gue nggak ngerti masalah begitu Pak. Yang gue ngerti adalah kalau gue latihan keras berarti gue deserve untuk main. Prinsip gue begitu kan waktu Iya. itu. Akhirnya di pertandingan kesekian karena gue lebih banyak duduk dan mungkin rollingannya gue nggak kena, gue ngomong Di bench. setelah pertandingan. Oke. Saat briefing ya, di mes ya. Pas selesai pertandingan gue minta waktunya bentar. Kak maaf gitu. Tetap sopan. Kenapa Den gitu gini-gini. Kak gini. Saya kan taunya kalau waktu itu kalau saya latihan keras saya dikasih kesempatan lebih kan gitu. Cuma berapa pertandingan kok mainnya belum dapat gitu. Bahkan ada yang nggak dikasih main gitu. Kena rolling juga segala macem. Ya soalnya kan kita harus bagi Den. Tapi lu performa udah bagus. Maksudnya lu oke gitu loh. Keep on the track gitu. Tapi lu tetap gak puas. Kan? Terus gue gak puas, gue bilang, ya kalau kayak begitu ngapain saya latihan keras? Dan untuk apa saya berlatih keras sementara orang lain tidak berlatih keras? Kobe coy. Jadi kalau misalnya kayak begitu lebih baik saya pulang aja ke kampung saya. Karena kerja keras saya gak punya nilai. Dan kalau kerja keras saya gak punya nilai, saya akan cari tempat di mana kerja saya keras saya itu akan diberikan nilai. Akan dihargai. Itu saja sih Kak saya. Terus mungkin dia kena juga tuh. Setelah itu dia cobalah ngasih gue minute play lebih banyak. Dan di tahun itu gue jadi rookie of the year-nya gara-gara itu. Jelas. Look of dia. Tapi gue I very respect sama Kak Cecep. Karena untuk jadi Kak Cecep susah kan. Tapi dia tetap bisa melihat mana yang punya value, mana yang ini. Dia tetap bisa masak lah dengan Betul. baik gitu. Itu bisa gue jawab coy. Sorry gue potong Nen. Gue bikin dokumentari kecil tentang Ali Budi Mansyah. Gue interview beliau karena kakaknya kan. Sehingga ada satu pertanyaan gue gini. Kak Cecep, pemain favorit lu di Aspak siapa? Kayak gue pernah cerita deh sama lu pas kita lagi nongkrong. Dia berpikir 1-2 menit. Gue menganalogikan kita perang nih kok ya.
Densu gue taruh depan. Masa dia ngomong gitu? Anjing liar itu dia. Anjing liar. Kata dia bener, itu anjing liar tuh. Serius dia ngomong Iya gitu? dia ngomong gitu. Lucu banget. Gue interview karena kalau nggak salah dia fokus di sekolah atlet Ragunan. Jadi gue interview di Lucu banget, gue baru denger lagi. daerah Ragunan. Ngomong, ada gue rekamannya? Ada, akan gue posting mungkin nanti. Jadi diakui kalau perang, orang ada foto dari Chandra Mohamin tuh. Dia lagi sama Gepeng, debat begini. Iya, ada. Viral tuh. Gue tunjuk Gepeng. Badannya kan Gepeng lebih tinggi, cuma tangan gue lebih gede di situ. Iya gue tunjuk gini. Abis dia ngajar Agui. Agustinus Sigar. Agustinus Sigar. Sebentar kita baca dulu ya. Si dia sedang mempertahankan kekuatan mata. Kenapa gue milih? Nggak apa-apa, orang ngerti, orang ngerti. Iya, Nggak apa-apa. Lu coba keep it di situ aja udah ya. Lu iya aja aman kok. Bill, standby ngeliatin mata ke sono sebenarnya. Bill, the battery of the water of the. Masih ada, tapi gue Jadi dia kayaknya perlu nggak. ditopang sama salah satu minuman tradisional. Oh ada treatment baru. Ada, nggak apa-apa coy. Iya. Oke. Tapi nih ya, Huh. gue lompat ke Denny Sumargo sekarang. Jadi Caknan. Gue walaupun skala ujung kuku nih Den, tapi juga Enggak lah, lu gak ujung kuku lah. alhamdulillah banyak yang dikerjain lah. Ada Lu podcast, produktif banget. Ada podcast, ada apa? Jujur gue bilang, benchmark gue dia nih. Enggak. Benchmark apa itu? Tolak ukur. benchmark apa? Bench, duduk di bench cadangan. Iya. Lu gue silet ya pakai donat ya. Karena dia di basket mencapai titik maksimal. Di acting dapat penghargaan. 5 cm. Betul. Siapa aja yang ada di film itu? Gue lupa. Gue tau film itu gue tahu. Sekoji. Yang naik gunung. Iya, Pevita ya. Ya. Lalu gue ingat waktu di pandemi akhir itu gue salah satu dari berapa belas tamu pertama pebasket sombongnya dia. Kalau nggak salah belum sampai 20 tuh. Iya. Dia di awal gini. Momen beneran apa enggak? Ya nanya dulu. Nanya ya wajar Kan nggak apa-apa itu. udah lama gak ketemu. Benar. Tapi itu udah on cam. Soalnya gak pernah one on one sama gue sebelum itu. Iya Samsek. Gak pernah. Jadi beliau ini gede di streetball. Streetball. Gue di pro. Gue gak pernah ke streetball. Jadi gue main lepasan. Tapi kalau yang streetball gue gak ikutan. Jadi kalau event streetball itu gak pernah ada gue. Nonton pun tidak. Tapi dia berkuasa di situ. Dia raja-rajanya lah. Dia dan beberapa pemain lain tuh raja di sana gitu. Tapi gue gak anggap sih. Karena di pro itu Tapi gue gak anggap. Iya gue gak anggap sih. Maaf ya kok ya. Maksudnya Apa-apa. Maksudnya saat itu, karena kan gue memang punya kekurangan gue itu adalah gue selalu terlalu overconfidence. Gue selalu merasa bahwa power, pencapaian is everything gitu, superiority lah. Jadi saat itu memang kalau secara head to head, kalau ketemu langsung ya gue sih ikat pasti. Mereka kan nggak kuat main body charge. Iya. Iya. Mereka main trik kan. Iya. Nah kita nggak terlalu jago main trik. Tapi kalau dia trik ke kita hantam dia pasti kan pusing juga gitu. Jadi gue berani ngomong kalau kita nggak level gitu. Jadi gue nggak pernah mau main sama street bowler gitu. Sebelumnya. Ujung-ujungnya main street bowler juga. Iya kan. Gue malah di pebasket sombong gini-gini. Story Emang behind jilat ludah sendiri gitu. Story behind nih. Kita main sampai 11 ya. Udah lu keluarin semua. Seingat gue sampai detik-detik akhir. Gue leading 10-7 sampai 10-8 gitu. Napas gue abis coy. Yeah. Pandemi lagi gemuk tuh gue. Iya. Dia sambil santai gini. Segini doang nih. Padahal 1 poin lagi. Padahal gue 1 poin lagi. Gak kuat gue. Ketawa dia menang dengan gampangnya. Udah disusul tak. Tapi buat gue sebuah kebanggaan. Paling tidak gue pernah ngelakuin sekali 2 kali. Yoi. Oke. Karena ya dia di sini. Iya. Dan itu dikasih. Ya, Karena kan nggak mungkin kita main terlalu serius. Honestly ya kalau lu tanya coba gue memilih main serius loh Dan saat itu. nggak bisa kok. Enggak, coba Nggak. ada yang acting, ada yang full acting ada. Iya, nggak bisa, nggak akan tetap bisa gitu. Karena ya lu lihat sendiri bagaimana gue bermain kan. Kalau itu iya, kalau itu iya. Sorry ya. Kalau itu iya. Nih gue kan sering banget tuh di head to headin sama kalau sekarang tuh kita punya profesor kan yang international league. Iya. Which is kita harus admit profesor was a very is a very very good player until now. Iya. Walaupun dia udah cedera lutut, maksudnya kalau ditanya, "Bang, lu skill lu one on one dribble lu sama dia jagoan siapa?" Dia. Iyalah. Dia di atas gua.
insting bermain sama dia, ayo kita adu. Kalau dia bisa menang dengan kondisi gue fit, gue siapin diri gue prima, dia siapin diri prima, utang bayar gue. Gila. Percaya gue. Kalau nggak gue bikin dia berdarah, jangan panggil nama gue Lensi. Masa benar. Benar. Loh, bukan pukul, on the game. Oke. Kan we play physically, we play strategy, we play guts, we play gitu kan. Agree. Keluarin agree. semua gitu Ya. kan, gitu. Dan dia juga pasti nggak mau kalah. Dong. Kalah. Gitu. Ya serius lah Oh berarti serius, mainnya. ya kita saling ukur. Oh. Oke dia jago di dribble, gua adjust di sini. Dia masuk ke sini, gua bang, dia mundur, dia berhenti shot, gua jangan kasih tak, dia masuk, gua tutup langsung. Kita main strategi aja, tapi kondisi mesti prima. Iya. Kalau nggak cukup napasnya ngejar. Iya. Gitu. Tapi ada street bowler yang lagi viral belakangan, pasti nyampe ke explore dulu lah. Namanya MK. Itu lebih cocok karakter Oh lu tuh. iya, Wak. MK gua ada dengar MK. Iya, tuh. yang suka headbanger. Nah, itu body charge. Iya. Itu lebih seru tuh. Gitu. Orang mana tuh MKD? Mix Yunani Amerika. Iya, gua tahu, gede badannya. Iya. Oh, orang kulit putih. Iya. Nah, iya. itu agak berat lawannya. Karena dia tahu bagaimana mainkan badan. Pak. Itu gue yakin itu kalau ketemu profesor, belum tentu profesor bisa menang. Memang. Berat. Karena orang kalau basket itu physically. Betul. Jadi kalau dribble gini, jago oke. Belum kena. Bang, itu hilang bro. Iya. Gamenya bisa berubah. Sedikit orang bisa survive dari kondisi itu. Iya. Makanya pemain basket itu dia harus punya fisik yang kuat. Kalau skill dia udah bagus, begitu dia kena body contact, dia tetap balance. Balancingnya harus bagus. Lu ngerasa sendiri. Iya. Coba lu lagi main di BAM. Kalau nggak hilang main lu, mau nggak mau lu nggak bisa gini-gini. Betul, Lu mau posting, jadi gitu mainnya. Jadi fundamental, tiba-tiba fundamental. Berarti nih. Profesor lawan Loli prime time. Lu pegang Loli. Prime time. Ayo. Prime time, Prime time. Loli. Ayo. Pegang Loli sih. Loli serem sih. Dia tuh nggak, dia tuh apa ya, dia tuh tajam aja bro. Udah Loli di eranya begitu pas Iya. gondrong ya. Jadi gue dulu hampir semua pemain pasti gue tantang one on one pas gue main. Jadi gue bisa ukur dan gue bisa ngomong kalau Loli adalah salah satu yang gue tidak bisa punya presentase menang 70%. Ke Loli aja. Gue selalu sama Loli 50-50. Di zaman prime-nya dia. Iya, bineka. Oh, jadi gue kalau ketemu Loli di timnas apa, pasti gue tantang. Dan hanya dia yang mau ladenin. Yang lain pasti gak mau. Karena kalau kalah malu juga mungkin atau malas juga ngeladenin gue kan. Loli mau. Jadi gue selalu one-on-one sama dia. Dan sulit untuk menang di atas 50%. Jadi 50-50 terus. Oh, imbang. Imbang. Dia dengan gayanya, gue dengan gaya gue. Di zaman itu ya, zaman prime-nya dia ya. Gila. Karena stop dia juga memang susah banget. Susah. Minimal mesti fallingin dia. Nah kalau falling kan dia akan nembak. Oke. Gitu. Sepanjang karir lu Den, one on one player yang menurut lu cukup tangguh siapa? Cukup tangguh ya. Awalnya itu Pekindai waktu gue datang. Karena dia hampir memiliki semua atribut yang bikin dia sulit banget dihentikan. Iya, setuju. Sizing, dribble, akurasi, Teknik. insting, teknik, jump stop dan semuanya dia hampir punya itu. Lengkap. Cuman dalam perjalanan waktu menurut gue dia tidak bisa memaintain. Jadi dia kurang disiplin dalam berlatih. Dia kurang disiplin dalam menjaga performance dia di lapangan. Akhirnya drop di tahun ketiga tuh dia drop banget gitu. Akhirnya udahlah, dia udah bukan jadi salah satu masalah gitu dalam hidup gua. Kemudian Rico tuh masalah. Antono. Rico Antonio itu masalah, problem. Tapi gue bisa stop Rico, kenapa? Karena Rico itu dia tidak power, nggak ada isi barangnya. Jadi Rico mentalnya bagus, tapi tetap dia sulit untuk keluar dari apa lagi namanya pressure. Dia harus dibantu dengan pick and roll. Tapi kalau orangnya pinter, dia nggak mau di picknya masuk langsung dipepet Riconya juga susah. Jadi kita adu strategi terus di situ dan menurut gue Rico masih bisa di stop ketika kita main physically sama dia. Oke, yang paling sulit di stop mau dipakein physically atau segala macam Loli salah satunya. Susah banget di stop. Oke. Karena dia bisa range tembak dari luar. Dia move dikit, dia bisa drive masuk ke dalam dan kalau dia udah ngedrive kayak kereta api itu agak berat, bro.
Tangannya kuat banget genggam bola. Jadi kalau kita pukul bolanya pun susah lepas. Dan dia begini bro, mengayun. Lu ngerti kan? Iya, Dia betul. mengayun bro. Dan kalau dia mengayun, lu telat dikit, kena di sini pak. Lumayan nggak bisa napas. Gila, Mesti pastilah. pinter mainnya gitu. Terus menurut gua Batam itu salah satu yang memang sulit dijaga. Tapi ada kekurangan dari Batam yang gue temukan, dia suka gampang ketemu yang ini dikit ya agak turun dikit. Ketemu gua dia agak merendah. Gua nggak tahu nggak enak atau gimana. Harusnya sih nggak perlu karena Batam itu talented. Jelas. Terus ada siapa lagi ya? Nama-nama banyak ya dulu ya. Ada Amrana Sinta, ada banyak banget pemain. Terus siapa lagi ya pemain-pemain kecil ya? Ali nggak usah tanya lah Oh, ya. Mario Wisang. Mario Wisang itu susah. Mario Wisang susah dijaga. Susah jaga. Susah dijaga, tapi gue bisa jaga. Tapi gue hitung susah. Gue perlu semua tenaga gue buat jaga dia. Lebih pede ngalahin Wisang apa Loli? Sampai 7. Oh gampang ngalahin Wisang. Loli lebih susah. Karena Wisang lebih pendek. Iya, Wisang lebih pendek. iya, iya. Loli itu lebih tinggi dari gue. Lebih besar dari gue. Power banget ya. Lebih Loli power. ya. Wusang itu ya 11-12 lama Loli. Wusang kalau dia udah lagi tune in, nah itu gue gak bisa stop dia. Oke. Kalau dia belum tune in, masih bisa kita stop dia. Iya. Jadi dari awal lu harus stop dia. Tapi kalau dia udah tune in, gak bisa. Gue juga gak bisa stop dia. Dia nembak, gayanya gitu. Ya udahlah masuk aja udah. Itu kurang lebih gaya mainnya sama kayak sama siapa? Anthony. Oh bukan, yang sekarang jadi coach tuh siapa? Anthony. Edo Teng. Bukan Edo Teng, angkatannya Denny. Siapa ya namanya gue Yobel. lupa lagi. Iya ya. Biasa di mana? Yobel Sonda ya? Di Kapan Satria klubnya Muda. apa? Klubnya dulu dia sempat di PJ. Lu ngajak ngobrol pemain PJ. bola nih. PJ. Adi Pratama. Kagak ngerti basket. Adi. Enggak gue ngerti gue. Oh ngerti. Agus apa? ya? Agustinus Dapat Sigar. Salah Agus Mangoro. gue. Agus Sekarang- Yudhoyono. Oh, Cacing. Cacing ya. Agus Widajati. Apa? Yang sekarang jadi pelatih. Iya, Cacing apa? Widajati, Namanya Widajati siapa? Wahyu itu Wahyu, Wahyu. 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 Iya benar Cacing Wahyu benar. Widajati. Wahyu. SM. Iya, SM. SM. Iya, Wahyu. SM. Wahyu. Iya bagus gak tuh dia? Bagus Wahyu. Wahyu Cacing. Kita panggilnya Cacing kan. Cacing tuh dominan di posisinya. Dia di power forward. Cacing apa Antunis Joko? Cacing. Maaf ya Mas Joko. Mas Joko bagus. Cuman gua akan pergi sama Cacing ke medan perang. Gua bawa Mas Joko juga sebagai supporting. Karena gini loh, tiap pemain itu kan dia nggak sama skillnya. Mas Joko itu ada lebih di sini, Cacing itu ada lebih di sini gitu lah maksudnya. Ya Cacing nggak bisa melompat setinggi Joko. Dan Cacing tidak bisa ngebox out orang mungkin sekuat enggak sih lebih kuat Cacing sih kalau ngebox out ya. Mungkin timing ya, timingnya mungkin beda. Kalau Joko tuh kan dia lebih bergerak, rebound segala macam. Tapi kalau untuk membuka serangan atau mengancam daerah wilayah lawan, dia tidak seberbahaya Cacing. Tapi tetap di atas rata-rata gitu. Apalagi zaman prime time-nya Joko. Waduh. Gue lihat. Waktu itu dia main di mana ya? Joko. Yang dia ngedang gila. Aspak kan? Bukan sebelum dia Aspak. Oh Panasia. 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 Wah itu dia iblis bro. Dia lompat. Waduh. Gue bilang ini orang Indonesia nih. Ngedangnya gila banget emang. Dan lompatan vertikal jamnya. Tinggi. Sakit tuh orang tuh. Cuman mentok di situ Mas Joko. Ya. Nembak. Oh nembaknya. Gue kadang-kadang lihat dia. Kasih aja tembak dah tuh orang. 50-50. Gue bilang. Tapi Gitu. underingnya bagus Antonius Joko ya. Underingnya dia kalau udah dapet dia di boring ya udahlah. Tapi kalau makin tua kan turun. Pasti turun. Oh, jadi gitu. Jadi gibain Mas Joko ya. Coach deh coach. Coach apa dia sekarang? Kayaknya Tangerang Hawks ya? Betul. Oh iya. Persija kayak. Bola. Prime time Loli. Walaupun belum prime time ya. Derek Michael. Loli, Derek Michael. Iya. One on one dianggap. Maksudnya apa nih? Iya one on one aja mereka. Battle. Derek di Dia Derek Michael. sekarang. Iya. Alah lah Loli, gila lu. Walaupun Loli prime time. Bisa.
Derek tuh di atas. Iya Derek, iya. Jujur gue juga. Derek itu hanya karena dia masih ininya belum jadi. Bro, kalau ada yang bisa direct dia, Derek ini. Selesai. Gue udah berapa kali main sama dia. Iya gue lihat. Itu beruntung aja ya bisa menang. Itu gara-gara trik shot doang. Asli mah kagak menang itu gua. Mati bro, mati. Dia cuma tendang ke gua. Tinggal gua. Gua di prime time gua ketemu Derek sekarang. Jujur gimana? Gua masih bisa menang 70%. Yakin lo? 70%. Rebound gimana? One on one ya. Iya. One on one kan gak perlu. Oh iya one Rebound, attempt. nggak ada rebound ya. Gak perlu rebound. Tapi kalau ketemu 5 lawan 5. Ini kan kita bicara tim ya. Derek itu tidak terlalu berbahaya kalau bermain tim. Oke. Karena IQ bermainnya belum jadi. Tapi kalau IQ bermainnya udah jadi, Selesai itu. selesai semuanya. Dia akan sangat dominan. Dia confidence-nya dapat, dia dapat bola pak, dia passing, dia dapat dia masuk, dia udah everything. Gue lagi nunggu Derek di fase itu doang. Makanya gue sering banget mantau. Iya. Karena kalau Derek sampai di fase itu, pecah sih basket Indonesia. Setuju. Tapi gue ragu dia bisa sampai di fase itu. Kenapa? Walaupun dia sekarang sedang berlabuh di Amerika. Iya, I don't know why. Gue ngerasa dia nggak ketemu orang yang bisa ngarahin dia dengan tepat sih. Oke. Sama waktu gue ketemu Cristiano Ronaldo si Tepu. Dodo. Itu IQ basketnya nggak tinggi. Tapi dia diarahkan dengan orang yang tepat saat itu, IQ-nya jalan. Oke. Dan Dodo secara atletisme tinggi kan hampir sama Derek. Atletisme itu bagusan si Derek Michael. Tapi Dodo aja hampir bisa dominan loh di liga. Hampir bisa dominan. Gitu loh. Dodo tuh berbahaya banget di liga. Karena dengan tingginya dia. Karena kan gak perlu gimana-gimana. Fake dikit, passing, rebound. Udah tinggi pak, udah tau main. Mau ngapain. Gak perlu terlalu gimana-gimana kan gitu. Kayak Roni Gunawan. Pinter banget main. Roni itu IQ basketnya tinggi. Rogun. Tinggi banget untuk ukuran saat itu. Karena dengan atletisme badan dia tuh leong-leong gitu loh. Dia kalau cuman IQ-nya bagus. Dia manfaatin fall. Dia ini tembaknya juga bagus. Ya. Makanya dia jadi pemain yang di atas rata-rata. Gitu. Bicara fisik dan nyambung ke film. Jangan anggap remeh. Film Elias Pikal. Oh iya, nggak sengaja lagi main itu. Nah itu coachnya. Ya, ada coachnya Eli dulu. Itu sahabatnya Wancoy. Oh, yang mana? Bapaknya. Ustadz Jojo tuh yang viral sekarang. Oh, oke. Bapaknya Ustadz Jojo itu. Iya, Om siapa? Refli. Oh Refli. Refli Kumis. Iya. Iya. Orangnya menyenangkan banget. Kan gue diundang pas ini premier. Iya. Kan lu bikin bajunya? Iya bener, gue kasih tuh. Oh, si Om Refli ada. Iya, gue kasih juga. Kemarin Satria Mahathir abis. Oh, gue nonton tuh, gue Satria lihat tuh. Mahathir. Gue lihat tuh. Lu lagian begituan di euforia banget. Kan beda berat badan, Pak. Iya. Apa-apa Tapi dengan PD-nya dia nantang begitu sih ya, gila ya. Enggak, dia tuh bergimik aja. Oke. Karena kan Satria itu kan sekarang udah mulai shaping ke sport dan tinju. Gitu. Kalau dulu kan prestasi dia kan lebih ke kenakalan creator. cewek, segala macam. Sekarang kan dia udah shipping ke hal yang lebih positif. Dan gue support lah. Maksud gue bagus nih lu kayak gini gitu. Oke. Sparring dulu lah kita bang. Oh yakin lo? Yakin. Tinju gue udah banyak kemajuan, memang banyak kemajuan. Dari pertama dia muncul, mas begini tinju. Aneh banget lo lihat ya. Begini. Gitu. Iya. Udah jauh bro, udah jauh. Jauh ya? Maksudnya jauh. Tapi masih harusnya masih bisa lebih meningkat lagi. Ya udahlah, kita bikin konten gitu akhirnya. Ya udah deh, ayo kita sparring gitu. Sparring. Terus begitu sparring dia pamer lah. Itulah gue masih jauh. Kok abang jago ya? Lah, emang kenapa? Perasaan abang pebasket ya bisa tinju gitu. Abang latihan juga tiap hari di rumah. Tiap hari, iya. Tapi gue nggak punya pelatih. Gue cuma shadow boxing doang. Karena kan gue main film Elias Pikal. Di Elias Pikal gue harus belajar tinju. Setelah Elias Pikalnya selesai, gue masih belajar tinju sendiri di rumah, nggak pakai pelatih. Gawat. Jadi
pada saat dia sparring sama gue dia kaget. Gue kok bisa kok. Terus dia nanya, "Bang, udah berapa persen tadi abang pakai kemampuan?" 20. Gar. Hah, 20 bang, kan berat gini nih. Badan kita beratnya beda. Nggak fair lah kalau nggak bisa lah. Sama aja nih gue dipukul sama orang yang lebih gede, ya nggak bisa. Kalau full power nggak bisa. Kan kita cuman berlatih teknis aja gitu. Bang, kalau abang serius gitu pukul saya, kira-kira saya kuat berapa lama? 30 detik ya. 30 detik kayak jatuh deh kalau berat badan beda gue bilang. Jauh. Bobotnya sama nih kayak berat lo berapa? Gue 110. Ah, dia mukul lu sama gua beda. Walaupun mungkin lu belum punya teknik ya. Kok pasti lu dorongannya kenceng cuy. Gitu. Ya nggak bisa, jarak-jarak beda 5 kilo kayaknya kalau di profesional kayaknya masih. Iya, makanya kan kalau profesional tuh benar-benar berat badan. Karena nggak fair nanti pasti ketemunya gitu. Pokoknya lu kalau mau lihat Densu berolahraga, Ya, lu harus pakai paket internet yang bener coy. betul. Iya, Apa bulanan tuh? dari Simpati dengan kuota 6 giga plus dapat 100 menit sekali telepon. Waduh, baru tahu gue tuh. Iya, harga mulai 45.000 aja. Udah bebas langganan Vision Plus, Prime Video, dan WeTV lagi. Ada Prime Videonya juga ya. Ada. Asik disambut. Yoi. Tinggal aktifin di My Telkomsel atau hubungi bintang 363 pagar. Ingat nonton, ingat Simpati coy. Den. Lah gue pakai. Jelas. Kan saya BA-nya. Iya. Kita kan pernah ke Semarang apa? Bayu. Bayu, Iya. Simpati juga. Iya. Bisa nonton film? Pasti. Bisa nonton Dracin coy? Bisa. Pasti juga. Bisa nonton YouTube Lokal Fest? Oh, deh benar banget. Mana? Pasti. Nonton pakai Simpati, nonton bisa di mana aja, kapan saja. Simpati terbaik untukmu. Asik. Ini gue ngikutin Five sekali jadi ngantuk-ngantuk juga ya. Wah, lo kalau latihan keras nih, tapi lebih tinggi sih. Lawan Jack Paul berani nggak lo? Tinju? Tinju. Enggak. Dia gede ya. Gue bisa gigit otak. Karena gue ngukur usia, DNA-nya, tulangnya mereka kan. Si Jack Paul, enggak. Gue gak mau ambil resiko. Mati gue bisa geger otak gue. Kalaupun gue paksa bisa KO. Abis itu different level bro dia. Oh, Jack Paul tuh oke ya. Oh oke. Oke. Bisa different level bro. Tapi lawan Anthony Joshua dong. Anthony Joshua Nanti deh, ayo prediksi lo. bisa Jack Paul. Serius lo? Bisa Jack Paul? Jack Paul itu bukan gimmick-gimmick doang bro. Dia emang bisa tinju dan dia serius bertinju. Iya, emang gitu gue lihat sih latihannya coy, bener coy. Dan lu nggak bisa ngikutin dia punya gimmick. Kok kayaknya orangnya nggak serius. Kok kayaknya orangnya tuh tengil. Nggak bisa. Lu lihat bagaimana dia berlatih. Kalau berlatih itu yang nanti lu lihat di pertandingan. Mau kata dia urakan gimana. Kalau latihannya benar itu yang nanti muncul di pertandingan. Betul. Gitu. Kan itu kan dia gitu-gitu cuman entertain aja. Latihannya benar gak tuh dia? Gitu. Lu juga kalau latihan benar bisa lo. Iya, iya. Gue gak yakin tapi kalau dia. Siapa? Gue? Kalau dia. Gue kan sempat lumayan serius kok. Pas kemarin gue lagi nurunin berat badan kan. Iya. Boxing kecil lah. Dia sempet. Iya. Dan latihan. Ya kalau lu nggak jadi petinju ya kencing manis lah. Jangan lu jadi Diabetes. saya. Tapi Jack Paul itu kalau secara background dia pure content creator yang menjadi atlet ya? Iya. Iya. Dulunya bukan atlet kan? Bukan. Kalau nggak salah. Dia content creator, kebetulan dia masuk ke boxing, diseriusin sama dia. Keren. Dan itu buat gua orang yang bagus. Ngerjain sesuatu nggak setengah-setengah. Menurut lo di saat dia lawan Mike Tyson, itu skrip apa enggak? Gue ngerasa ada sedikit skrip ya. Oke. Tapi nggak full skrip. Oke. Karena ada beberapa memang gua evaluasi ya. Ada beberapa pukulan tuh Mike Tyson kenapa dia nggak lepas tuh. Oh iya. Gue juga agak Ya, bingung. Jack Paulnya kayak agak takut malah kayak gitu Oh, ya. tapi memang beberapa pukulan tuh real punch. Oke. Cuman ada, gue pikir ada sedikit skrip sih. Seri soalnya ya? Draw ya? Iya. Kalau nggak salah draw ya? Karena honestly, Mike Tyson at that time kalau dia lepas semua pukulan jatuh si Jack Paul. Anjir. Orang sering dempet begini pertandingannya kan. Jatuh si Jack Paul. Gila. Karena sorry ya Mike Tyson is another different human bro. Jelas. Dia tuh beda banget tuh. Kalau enggak bukan Mike Tyson namanya. Lu tim Floyd Mayweather apa Manny Pacquiao? Go Floyd. Floyd lu. Karena gua ngerasa Floyd itu tidak terlalu
agresif dalam menyerang. Dia defense-nya oke. Tapi defense dan counternya itu menurut gua everything. Dia tuh seniman tinju buat gua. Oke. Dia tuh bertinju dengan seni. Filishalnya, movementnya, bagaimana dia counter balik. Itu penuh dengan hitung-hitungan dia. Dan menurut gua petinju kayak begitu tuh jarang. Karena biasanya orang kan petinju, yang penting gue bisa pukul keras. Yang penting serangan gue brutal. Yang penting gue kuat. Itu umum. Kalau dia enggak, dia mengkombinasikan tinju itu menjadi satu seni. Dan dia benar-benar mempraktekkan tinju yang indah. Lo bayangin ya, kalau orang bertinju tuh pasti rata-rata hal pertama yang dia pengen pelajari memukul. Pasti. Nah, kalau gua waktu gua bertinju, hal pertama yang gua latih paling sering bertahan. Jadi defense gua tuh kalau lu tonton gua bikin konten, itu gua sedang main-main aja nangkis-nangkis karena udah di luar kepala. Karena dari awal gua berlatih tinju, yang gua latih adalah defense. Kenapa? Karena kalau lu bisa menghentikan pukulan orang, lu udah menang. Oke. Lu belum mukul, dia udah mukul, lu bisa tampung, lu udah menang bro. Lu belum mukul loh. Dia sekarang gini, lu mukul gua bisa tampung pukulan lu. Lu bingung nggak? Pusing nggak? Stres nggak? Karena nggak tembus-tembus. Nggak tembus. Tenaga habis. Habis tenaga bro. Itu mukul-mukul capek kan. Nangkis-nangkis nggak segitu capek. Begitu kita nggak counter, selesai. Itu Mayweather begitu mainnya. Oke. Makanya Mayweather itu gua masuk di otak gua kenapa 50 kali menang 0 kekalahan. Walaupun menurut gua ada ajaibnya sih ya. Karena cara bermainnya itu main tempo bikin orang tuh keluar dari semua zona nyamannya. Iya, Dia main iya. panjang bro, rally dia. Dia jarang mau KO, jarang. Papak, dia main poin, papak. Karena dia menggunakan prinsip setiap ronde gue kejar. Setiap ronde diambil poin, setiap ronde diambil poin. Jadi kita adu menang berapa ronde nih. Dia main strategikal banget gitu. Itu yang menurut gue yang membuat Mayweather tuh ya Mayweather. Karena ada 4 petinju tuh yang punya rekor tidak terkalahkan. Rocky Marciano yang sudah meninggal. Luis siapa yang dari Meksiko itu. Wah itu juga keren banget. Si The Tank juga Gervonta Davis belum kalah tuh. Tapi pernah draw. Oh pernah draw. Ini yang gue sebut nih nggak pernah draw sama Oke. sekali. Termasuk Floyd Mayweather gitu. Sama ada satu lagi gue lupa satu namanya itu. Kemarin juga Crawford kayaknya belum pernah kalah deh. Crawford belum? Belum pernah. Kita lihat nanti ya. Gitu. Kelas berat. Alexander Usyk atau gawat tuh. Usyk atau? Dia kan belum pernah kalah, Wak. Oh iya Usyk jago. Tyson Fury 2 kali. Iya. Gawat tuh dia. Iya. Ukraina. Yang kalau latihan sambil nari shuffle. Ya. Iya. Tik 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 tik. Sambil dance. Iya. Sambil dance. Nah. Bang Densu nggak jadi kering lawan Islam Makachev. Kau aja duluan. Alias Farhat Abbas. Iya. Kalau UFC ngikutin gak, Pak? Nggak terlalu. Lo boxing lebih suka ya? Gue boxing lebih seneng. Iya. Karena boxing itu bikin pinggang gue nggak sakit lagi. Oh. Jadi waktu gue berhenti basket, masalahnya kan langsung berasa tuh. Karena udah nggak terlatih ototnya, pinggang gue udah mulai sakit. Jadi kalau gue duduk lama, pas berdiri sakit. Nah begitu gue kenal boxing, hilang sakitnya karena movement di boxing itu nguatin bagian pinggang kan. Jadi gue akhirnya lebih apa lagi namanya, lebih sering ngabisin waktu gue olahraga tuh boxing. Selain itu bakar kalorinya enak kan. Iya. Nah, bukan buat ini, gue nggak ngejar jagonya itu nanti aja sih karena mau jago juga mau tampil di mana mau buat apa juga. Gue mukul orang jago bukan zaman gue bro. Udah lewat. Udah lewat lain bukan zaman gue. Gue di sini kan cuma bapak-bapak so asik yang ikut nimbrung aja di zaman kalian aja. Iya, makasih. Gue cuma makasih aja kalian wes asik. Bawa nih. Jangan apa aja. Tapi emang dia Makassar coy. Mengingatkan gue sama temen deket gue juga karakter berapi-api gak kalah takut. Suban. Suban juga terkenal. Kemarin deh ke... Suban Palu. Iya kan maksudnya Gorontalo ya? Suban tuh orang Palu. Palu. Jauh ya? Gue pernah tanding sama dia antar wilayah, dia main di Palu. Palu Sulawesi, Palu Makassar 8 jam ya kalau nggak salah. Jauh. Mobil ya, kalau nggak salah mobil 8 jaman. Emang brutal bocahnya, berani dia. Sama lu juga ribut gak di Pernah game waktu itu? dulu kita ribut pas pertandingan antar wilayah, gue tendang.
Bab. Dan cuma ada takutnya juga. Gak ada takutnya. Ada gue takutnya Pak, cuma gue lawannya takutnya. Karena gue tiap kali, gue tuh dulu awalnya berani mukul orang, karena gue takut. Gue takut sama orang itu, terus gue lawan takut gue. Masa gue takut sih pukul dia, pukul lah. Kakak kelas apa di basket apa di mana? Di sekolah. Di sekolah. Kakak kelas, guru, pernah kena pukul sama gue. Guru dipukul. Iya, gue juga goblok juga tuh waktu itu. Jadi gue lagi tidur di kelas, salah tuh gue. Gurunya juga mungkin capek juga ya. Akhirnya udah berapa kali tegur, dikeplak kepala kita Pak. Tapi begini ngeplaknya. Jadi lumayan, Oke, gita kenceng. lumayan sakit ya, Iya. kaget lah kan. Dok gitu, tiba-tiba Lo gue refleks. nggak bisa nahan emosi. Terus gue marah dia nge-counter gue dengan ngelawan juga. Apa gini, gue sikat lang, pak. Atau Iyalah pasti jatuh lah Pak, guru kita kan lebih gede pas SMA, SMP. Terus masuklah ruang panitia ya, bimbingan. panitia. Iya, diomelin segala macam, dikasih peringatan, bahkan mau dikeluarin dari sekolah gitu. Cuman bedanya dulu kita nggak bawa orang tua aja. Benar. Gitu. Nah dari perspektif lo, anak sekarang rokok dimarahin, orang tuanya marah. Setuju gak lu Den? Kalau dalam kadar anak itu ngerokok di sekolah melanggar aturan, dimarahin orang tuanya marah, gue nggak setuju. Sama. Tapi kalau sampai akhirnya anaknya itu akhirnya digampar kayak kemarin, nah ini gue bingung. Karena sebagai gini, ngerokoknya itu salah, ngegamparnya juga salah. Iya. Cuma kalau di zaman kita pernah digampar, jadi kita ya udahlah, emang kita salah. Iya. Emang kita salah. Kalau sekarang kan zamannya beda. Bener sih. Gitu, zamannya beda. Jadi gue bingung gitu loh. Karena memang yang ngerokok salah, gurunya juga ada salah. Cuma kan harus pilih. Iya. Nah lo Nah, pilih yang Kalau gue ya kita salah udah. ya kita salah Kita banget. salah, ya Iya. udah, gitu Gue loh. di SMA 3 punya guru olahraga dan beliau adalah senior wasit tinju. Heeh. Tinggi 190. Iya. Baju kita keluar dan uppercut. Kita nggak, tapi nggak ngadu coy ya. Udah. Bukan uppercut lagi, gue pernah tendang di sini. Tapi nggak meninggalkan masalah cedera yang parah kan. Iya. Cuma Iya, itu sakit dia. aja sama biru dikit gitu. Cuma anak dulu kan kayak ya udahlah orang kita yang salah gitu. kan. Iya. Gitu. Bener. Kalau memang nggak terima, biasanya ada kayak gue tantang gurunya berantem, ada. Iya. One on one aja kita Pak gitu. Gurunya juga kalau mau ya ayo gitu kan. Ada nggak? Ada. Yang berani ada. Ada. Ayo gitu. Orang dia guru karate juga. Beranilah dia. Oh lu karate juga Dede? Heeh. Oh iya. Tapi- Ban apa terakhir? Terakhir tuh Merah, hitam. coklat. Coklat. Terus karena dua-duanya berani, guru yang lainnya panik. Jangan. Seru banget tapi jangan dulu seru bro. Iya, nggak ada sosial media ya. Iya, makanya sekarang tuh kayak apa-apa tuh di sosial media jadi drama. Jadi drama bro. Ya gue gak tahu ya, kalau gue nggak, gue suka yang simpel-simpel aja gitu. Ya udahlah kalau ada masalah selesaikan dengan simpel aja. Satu yang gue suka lagi dari Densu mumpung inget sebelum beliau beraktivitas yang lain nih. Ini karakter Densu lo lihat ya kompetitif apa. Tapi dia sebagai content creator kalau bikin konten endorse out of the box coy. Iya, betul. Jelas. Enggak Kayak dulu. gila. Gue yang kocak yang dia maling kulkas tuh. Kirain. Sama Ci Olive ada tuh. Kocak tuh. Joget-joget. Iya. Itu apa gue tuh bikin konten banyak juga ngambil referensi orang kok. Jadi kayak maling kulkas itu juga referensi orang, cuman gue modif juga. Ada juga yang memang konten tidak ada referensi orang ada. Jadi gue nggak pernah mau memposisikan diri gue tuh, weh gila gue jago banget ya, enggak. Banyak juga kita ngambil referensi orang. Iya. Bahkan gue bilang ada plagiat juga, kayak ngambil konten siapa, kita ramu-ramu. Ada yang gue inget satu. Pebasket sombong di saat lo melawan follower. Oke. Kung Fu Hustle. Oh iya. Kocak deh, kocak. Kamu tinggi tuh, wow. Ya udahlah ya, Tapi gitu. pas, dia pas. Sama ngerti angle kamera coy. Di saat gue one on one sama dia, itu dia nge-brief tuh, ngedirect angle-nya apa. Itu. Iya agak ngerti dikit sih. Iya. Taste sih sebenarnya. Jadi bisa mempertanggungjawabkan
Semua kontennya itu. Karena dari awal waktu gue bikin konten tuh semuanya gue yang bikin dari nol. Bikin ceritanya, bikin gambarnya, bikin actingnya, bikin semuanya sampai ngeditnya. Oke. Jadi nggak mungkin gue nggak lebih jago dari konten kreator gue. Pasti gue lebih ngerti. Di generasi awal Deddy Sumargo, shout out buat Adit Nganga. Adit Nganga. Shout out. Sekarang di Bogor dia. Sekarang dia di Scarlett, perusahaan Scarlett. Bener. Scarlett. Gue itu Dia di kreatif sana. tuh dia. Itu komika juga ya? Dia komika. Backgroundnya ya? Komika yang tidak sampai puncak. Tadinya dia Tapi kuntilanak. kreatif. Apa? Tadinya kuntilanak. Masa? Dia ceritain dulu gue syuting film horor. Ada yang jadi kuntilanaknya. Oke. Nah kuntilanaknya itu kan kalau gue ketemu kan udah jadi kuntilanak. Nanti setelah syuting baru kita bisa lihat muka aslinya kan. Nah setelah syuting muka aslinya tuh Adit. Jadi dia selalu jadi kuntilanak. Pada saat gue syuting gue baru tahu oh ini apa namanya Adit gitu. Nah dia suka bikinin gue kopi. Jadi ini anak kelihatan orang yang kerja keras gitulah. Akhirnya gue suka kasih tambahan duit lah. Oke. Nah waktu berlalu dia suka nanya-nanya, bang kalau mau maju mau sukses gue mesti gimana gitu. Nah ternyata omongan gue itu dia serep. Keren. Dari situ dia coba hal yang baru yang dia nggak pernah coba, stand up jadi komika. Terus dia bisa masuk Suca waktu itu. Oke. Nah waktu berlalu nggak pernah ketemu lagi, akhirnya dia muncul lagi setelah itu. Dia cerita tuh perjalanan dia keluar dari tidak percaya diri dia, ternyata dia mampu segala macam. Dia bisa jadi komika, dianggap juga sama orang-orang di situ segala macam. Terus pencapaian pokoknya dia bercerita dengan bangga karena waktu itu dia selalu ingat kata-kata gua, semua orang itu bisa berhasil kalau dia konsisten. Itu gue setuju. Gitu. Jangan lihat diri lu lebih bego atau tidak lebih pintar, atau jangan lihat orang lain lebih daripada lu. Karena semua itu bisa dilewatin kalau lu konsisten. Cewek aja kalau lu konsisten nge-move dia lama-lama mau cuy. Bah, tergantung dan kalau jelek. Kalau jelek, kalau tiap hari hidup pepet mau juga. Enggak yakin gue. Nggak yakin. Ada teman kita begitu. Ya ada aja sih. Mungkin ada beda. Enggak, pokoknya nempel aja terus. Sih, bisa jadi. Lama-lama jadi barangnya. Iya kan? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Adit Nganga dulu. Densu ceritanya kameranya dari bawah. Dia main skateboard ceritanya. Di bawahnya si Adit. Iya. Pokoknya video call sama Densu masih kosan Kuningan. Belakangnya tangga. Iya, era itu. Sekarang. Ini acara ngobrol emang harus ngidur ya. Iya, kita karena udah 3/4 dari durasi kita. Alhamdulillah udah lolos nih coy. Udah lewat jam 6 nih. Nggak gelap-gelap di luar ya. Iya. Oh di malam kok. Malam. Iya bener. Malam nanti banyak nyamuk coy. Iya. Bener. Jujur pas narsumnya ini host dan co-host tinggal nambahin aja. Kita 18 jam. Jadi Ya, ini tapi sama nggak gue apa-apa. udah berapa jam? Udah 18-an ya. 18 kan? 18 jam bener. Berarti udah menit-menit terakhir lah last Iya. last ini ya. Iya. Udah ancur-ancuran nih ya. Udah hancur-hancuran. Iya sih, lo emang harus taruh orang yang pasti di terakhir-terakhir. Iya. Kalau enggak garing sih emang. Diem ya. Iya. Apa? Banyak diem. Iya, mata udah segaris kita. Gue juga sebenarnya lagi lemes hari ini. Suara gue nih Iya, lagi benar, hilang. benar, Kalau benar. enggak biasanya gue lebih bersemangat. bersemangat lagi. Benar. Maaf ya guys. Gitu, nggak bisa menghibur lebih banyak gitu. Iya, dari Sumargo. Dari Sumargo. Yoi. Asik. Dari sini mau kemana lagi, Den? Balik paling istirahat supaya gue bisa cepet recovery. Suara gue udah berapa hari agak hilang. Habis kan. ya, radang. Nggak tahu radang atau enggak, soalnya nggak sakit. Cuman kayak nempel aja. Pita suaranya kayak nempel gitu loh. Gue sering banget tuh kayak begitu Den. Ini contohnya kayak sekarang ini kayak begitu sama. Itu karena lu 18 jam live ini kali. Enggak sama dia juga alkohol. Oh jangan itu bahaya bro. Mana barangnya? Asik. Itu. Oh itu barangnya. Oh support. Lu kan enggak, Den. Enggak gue.
Gue social drinker. Enggak, oke. Yoi. Tapi jarang-jarang. Jarang banget. Gue soalnya gue pas muda udah semua, Wak. Iya, iya. Apa yang gue belum coba tuh cowok doang. Ya jangan. Jangan. Langsung geri begitu. Ini timnya nggak ada yang kasih tahu ya. Setnya, kameramennya sama suaranya nggak enak. Sayang banget narsumnya oke-oke padahal. Gue bacain lagi. Maaf. Udah pada turun ini kali kita ya. Iya, iya. Enggak sih harusnya. Ini kalau ngobrol pakai beginian lebih enak ya suaranya ya. Lebih jelas sih harusnya. Lebih ngebas ya. Iya, iya, iya. Asik. Anjay. Yang jelas ini suara bisa nampung kalau ada 2 orang dan masih dapat ini. Masih masuk Kalau ya. posisi tengah-tengah ya. Yo, treble banget nih suara gue nih. Yo. Aus deh. Aus banget ya. Agak lah. Zatnya dia. Jadi lu pas mulai nih ngobrol kenceng. Iya. Jadi lu terus nih berdua. Enggak, ada Iyas Lawrence tadi sama Adit Insomnia. Oh, Adit nanti gantiin. Iya, tapi kayaknya 70% kita. Oh, 70% kali ya. Iya, kita berdua. Meloyo tuh, meloyo ya. Menurun. Sebenarnya salah sih kalau ditidurin kok. Harusnya kita mendingan nggak tidur aja sih. Kayak tidur sejam itu pas bangunnya ngaco sih. Lemes ya? Lemes banget. Tapi Lemes. lu baru berasa kan kalau nge-host itu sebenarnya nggak gampang kan. Susah banget. Susah Iya. banget apalagi misalkan Capeknya. capek terus ngegali ya mikir tuh kan bisa bikin capek juga secara body ya jadinya ya. Gue enggak lagi. Nah itu di gua ya, di gua ya. Gue mancing ke sono. Gue kalau nge-host gitu ya kalau interview, sumpah gue ngerasa Tuhan itu kayak lagi bicara sama lewat diri gue aja. Oke. Kayak gue nggak ada effort aja, kayak gue nanya ya udah nanya aja gitu. Nggak ada Ngalir beban. aja. Oh, nggak ada beban, nggak ada ini. Kalau nggak ada obrolan, ya gue bahas aja. Nggak ada obrolan ya, gitu apa kayak. Oh, dia di podcast lo. Iya. Jadi tapi memang kalau durasinya panjang ya, capek sih ngomong mulu kan soalnya. Cut. Tapi yang paling capek tuh kalau nge-host pasti kan nyari materi kan. Betul. Gitu nyari obrolan kan ya. Iya. Betul. Gitu. Coba cari obrolan. Kita udah mati gaya jujur. Basket dari gue, tinju gue. Coba satu topik. Baca komen. Coba komen lagi dah. Baca komen. Durasi masih berapa menit nih? Dan 5 menit, ada? Oh, bentar lagi. Udah jam berapa sih? Bentar lagi. Ini 7:30 malam. Lu kelar jam berapa? 12. Habis ini ada siapa lagi? Dustin dulu. Dustin tuh yang Dustin. giginya aneh. Giginya aneh, benar. Mulutnya bau gak sih? Gue gak pernah cium ya. Soalnya bibirnya berminyak mulu. Iya, itu brandingan dia deh. Terus siapa lagi? Aloy. Oh ada Aloy. Aloy Brevi, Ah, Gofar. Bagus tuh, energinya kuat-kuat tuh. Iya kan? Ya, curang ya dari... Gue juga kalau muncul cuma 2 jam kuat, Den. Iya sih. Iya. Ada Brevi, lagi panas tuh dia tuh. Benar. Lagi hot banget kan kemarin tuh. Kemarin. Dia bikin statement pengakuan kan. Oh udah pada tahu lah ya. Udah yang tahu, yang iya. tahu-tahu aja. Yang kita tahu aja. Terus siapa lagi? Aloy apa Gofar? Arab gak ada ya? Mungkin nanti bisa lompat ya. Kita lihat. Jadi ada beberapa secret guest star. Oh oke. Iya. Itu 12 malam selesainya nanti ya Iya, berarti total. biar genap 24 jam. Siap. Mantap. Jangan lupa nonton guys. Mantap. Den, thank you banget udah mampir nih. Iya, ini gue udah diusir nih. Iya. Aduh, Di hostnya kurang asik ya. dong. Gue co-host. Tapi kok iya benar. Tinju gue. Bahan apa segala macam di lo. Tinju iya. Apa kek? Om Zulkifli Hasan tadi Cuma Om Refli ada di gue tuh beritanya. Iya. Iya. Walaupun bukan Om Refli Harun ya, Refli petinju. Refli Harun siapa? Wah lu nggak tahu? Siapa? Wah. Politik. Refli Harun. Oh iya. Refli Harun. Orang politik dua aktivis sekarang jadi orang politik gitu ya. Semua kan aktivis banyak kan dari aktivis jadi politik. Iya, politikus masuk partai ya. Capek kan dia teriak-teriak. Akhirnya dia jadi bagian. Iya, banyak. Rata-rata sih kayak begitu. Rocky Gerung enggak, tapi Rocky Gerung enggak. Enggak dia. Belum. Enggak tahu ya. Gue doain Densu sehat terus. Amin. Amin. Anaknya lucu banget. Salam buat Ci Olive. Iya, harus closing sekarang. Iya, harus closing sekarang. Padahal gue lagi enak nih ngobrol nih. Apa gue aja hostnya ya? Iya, coba Den. Bintang tamu berikutnya siapa Sampai nih? jam 9 aja.
Ben dulu Ben nih, sukses lancar rezeki. Waduh, coba nggak ada break nih, langsung sama gua aja. Yoi. Nggak bilang. Nggak bisa ya? Pengen ngundang Gibran? Wush, itu. Hah? Iya kan foto itu kan? Oh iya. Iya. Yoi. Dia dituduh ijazahnya palsu. Juga. Iya, sama siapa tuh gengnya Bang Roy. Iya. Iya, Roy Suryo. Tuduh juga beliau. Pendapat lo? Nggak tahu. Feeling. Wah itu harus forensik sih. Tapi awalnya bapaknya dituju juga. Jadi dibilang bapaknya juga. dituduh, Iya, beliau juga dituduh. dia juga dituduh. Iya. Cuma udah ditarik yang bapaknya. Sekarang Apanya? tinggal yang dia. Apa udah ditarik? Laporannya? Maksudnya laporannya maksudnya Masa? udah enggak. Serius? Udah Gue belum update nih. Iya, sekarang gue udah nggak permasalahan lagi masalah ijazah Pak Jokowi. Sekarang gue tinggal yang Gibran aja gitu kata dia. Jadi statusnya Om Roy dan kawan-kawan masih tersangka atau udah enggak tuh kalau gitu? Setengah-setengah sih kayaknya sekarang. Wah nanti abis ini update. separuh-separuh. Gue masih ngikutin soalnya. Iya. Terakhir tuh gue nonton si Pak Roy di wawancara kayak begitu omongannya. Berarti tidak akan terbukti ijazah itu asli atau palsu gitu? Pak Jokowi. Oh. Iya. Dia nggak mau nunjukin. Iya. Ya itu hak dia juga sih ya. Hak dia. Itu hak dia juga sih. Cuman hak masyarakat juga untuk menuntut karena itu ada dalam undang-undang. Betul. Oke. Ada bro. Iya. Jadi apabila itu terbukti tidak benar, tidak sah, masalah besar itu. Oh, iya. Lu nggak baca undang-undang? Iya kali itu ya. Masalah gede itu, gitu. Ya. Pusing itu. Feeling. Hah? Feeling. Nggak berani spekulasi gue. Sensitivitasnya tinggi sih. Benar. Nanti gue ya. Den, thank you banget ya Den. Makasih banyak. Siap. Thank you Denny semuanya, Sumargo. viewers. Mantap.